Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kawasan Grogol dan di depan kita ini adalah kepadatan arus lalu lintas yang luar biasa. Di siang hari ini, proyek pembangunan flyover Latu Menten di Grogol, Jakarta Barat kini tengah memasuki fase-fase krusial, yaitu fase pelaksanaan pemasangan girder beton ataupun gelagar beton untuk membentuk struktur utama jembatan layang, dan jalan yang ada di sini lajurnya habis dipakai untuk konstruksi kemudian sebagian lagi tersisa untuk dilewati oleh kendaraan, sehingga muncullah kepadatan sampai ke arah Daan Mogot. Kehadiran jembatan layang sepanjang 380 meter ini diproyeksikan dapat menjadi jawaban atas kemacetan kronis yang selalu ada di titik pelintasan sebidang titik temu arus kendaraan yang dari arah Grogol ke utara di Jalan Profesor Dr. Latu Menten dan juga di Jalan Makaliwe untuk arus kendaraan yang dari arah utara menuju ke arah Grogol. Adapun biaya ataupun anggaran yang disiapkan untuk pembangunan flyover ini adalah 350 miliar sampai dengan 500 miliar dan berasal dari APBD DKI Jakarta. Flyover ini juga mendukung kawasan Transit Oriented Development, di mana adanya integrasi dari stasiun KAI Grogol dengan halte Transjakarta yang berada di kawasan flyover. Dengan begitu memudahkan masyarakat yang akan berpindah moda transportasi pada saat menggunakan KRL dan menaiki bis Transjakarta. Secara keseluruhan, pekerjaan ini ditargetkan untuk dapat selesai pada akhir tahun 2026 dan penyelesaian fasilitas integrasi secara keseluruhan pada tahun 2027. Tampak jembatan penyeberangan orang yang menjadi jalur integrasi di sini dihiasi dengan ornamen-ornamen dan berada di atas kali. Nah, halte Transjakarta yang ada di sini adalah halte Transjakarta Kali Grogol. Adapun lintasan kereta aktif yang ada di sekitar kawasan Grogol ini adalah kereta KRL dari arah Duri ke arah Tangerang, serta dipergunakan juga untuk kereta bandara yang dari arah Manggarai atau dari arah Sudirman menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Ini adalah skywalk-nya, cukup bagus ya. Kemudian yang penting lagi adalah pembersihan Kali Grogol ya. Setelah semuanya selesai, karena Kali Grogol yang kita lihat saat ini airnya cukup hitam dan berbau. Jadi kalau misalnya ada skywalk, maka tentunya dapat melihat kawasan sekitar, yaitu Kali Grogol yang masih hitam. Ditambah lagi ada bau menyengat ya, terkadang yang kita lewat di sekitar area tersebut. Baik, untuk arus kendaraan yang kita lihat dari arah Jalan Daan Mogot menuju ke area proyek ataupun area konstruksi, di sini sudah sangat padat. Bahkan di area trotoar dipasang pagar, karena yang kita baru saja perhatikan sudah ada 3-4 motor naik ke trotoar untuk melewati jalur yang sangat luar biasa kemacetannya. Ini akan berlangsung sampai akhir tahun 2026, jadi diharapkan ya untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini pada saat melihat ekor dari kepadatannya sudah ada menjelang ke Daan Mogot, lebih baik mencari jalur lainnya ataupun jalur alternatif. Sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan rekayasa arus lalu lintas ya, namun tentunya ya dengan sempitnya jalur yang ada, maka kepadatan seperti ini tidak dapat dihindari. Tampak di bagian atas para pekerja sedang beraktivitas ya. Ini adalah proses persiapan pengecoran pemasangan bondex yang kita lihat untuk menjadi jembatan layang, karena struktur dari bentangan girder betonnya ataupun gelagar betonnya sudah terpasang di antara pilar-pilar, bahkan sampai ke area abutment di samping kita.
Jadi untuk ujungnya ini akan biasanya dicor dan tersambung ke jalan Profesor Dr. Latu Menten yang ada di ujung Daan Mogot. Sebenarnya ada dua lajur yang bisa dipakai oleh kendaraan bermotor roda 4 ya. Kemudian sedikit tersisa, mungkin sekitar setengah sampai 1,5 meter dapat dipergunakan oleh kendaraan bermotor roda 2. Namun karena volumenya sangat tinggi menuju ke utara, terjadilah kepadatan arus lalu lintas seperti ini. Sesuai dengan informasi yang kita bisa lihat di media, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan proyek flyover ini dapat selesai di akhir tahun ya. Dan yang membuat menyempit satu lagi adalah di dekat pelintasan kereta, karena itu sedang ada galian dengan area yang cukup besar ditutup dengan menggunakan panel karena area tersebut akan dipakai sebagai pondasi paling ujung di dekat pelintasan kereta dan memang cukup besar ya. Jadi penyempitan yang terjadi di kawasan ini mengakibatkan arus lalu lintas akhirnya tersendat. Bukan hanya di sisi jalan Profesor Dr. Latu Menten, itu juga terjadi di jalan Makaliwe yang berada di seberang kita ataupun di sisi timur. Bila trotoar ini tidak dipagar, tentu kendaraan-kendaraan sudah banyak yang naik ya. Ditambah lagi trotoar ini sebenarnya adalah jalur pejalan kaki untuk menuju ke kawasan Transit Oriented Development ataupun kawasan TOD yang nantinya akan disiapkan, yaitu Stasiun Grogol yang akan diintegrasikan dengan halte Transjakarta Kali Grogol. Nah, pagar ini dibuat ke arah pinggir itu menyempit sehingga tidak dapat dilewati. Jadi hanya para pejalan kaki saja dapat naik ke area trotoar. Kita lanjutkan perjalanan ke arah Stasiun Grogol. Tampaknya dari struktur trotoar yang kita perhatikan, bagian ke arah jalan ini sempat dilebarkan. Karena sebelumnya trotoarnya agak lebih sempit ya dibandingkan dengan saat ini. Kendaraan di sini berhenti karena harus menunggu rangkaian kereta lewat di perlintasan sebidang yang ada di depan. Jadi benar-benar harus banyak bersabar ya kalau kita lihat para pengendara yang ada di sini. Untuk jalur-jalur alternatif bisa ke arah Pesing kalau memang memungkinkan, atau ke arah Kiaitapa ataupun Roxy. Nah, girder betonnya sendiri kita lihat ada baru 3 batang yang terpasang, harusnya ada 4. Girder ini adalah segmen-segmen beton yang disambung-sambung satu sama lain hingga membentuk girder beton yang panjang. Nah, proses menaikkan dari girder beton ini ataupun erection girder itu dilakukan di malam hari, dan jalan Profesor Dr. Latu Menten serta jalan Makaliwe yang ada di seberang itu ditutup ya. Tapi kalau malam hari arus kendaraan tidak sebanyak siang hari dan punya alternatif jalan yang masih bisa dilalui. Apabila girder beton yang keempat sudah terpasang, ini akan dilanjutkan dengan pemasangan bondex ya di antara girder beton tersebut. Itu lempengannya dibawa oleh para pekerja di bagian atas dan siap dilakukan pengecoran dengan tentu ditambahkan besi-besi fabrikasi ataupun tulang-tulang besi yang sudah dianyam. Nah, kendaraan itu di depan diarahkan ke kanan ya. Dan jalurnya cukup sempit itu kalau ke kanan, dikarenakan area bagian kiri persis di pinggir dari lintasan rel kereta sedang ada persiapan pondasi. Sudah ada tiang-tiang pancang ataupun pile di area tersebut, tinggal dilanjutkan dengan pembuatan pondasinya. Kita akan lihat ke depan persis di dekat
dari ekskavator yang sedang beraktivitas. Jadi lajur kendaraan benar-benar sempit, mungkin hanya akan tersisa satu lajur saja, sehingga kendaraan dua baris ini ditambah kendaraan bermotor roda dua harus benar-benar bergantian lewat di area depan tersebut. Bahkan yang juga harus ditunggu adalah kendaraan-kendaraan besar keluar masuk dari area konstruksi, termasuk truk ini. Nah, truk-truk membawa tanah-tanah hasil galian yang ada di kawasan konstruksi ke area lainnya sehingga bisa dilanjutkan proses-proses setelahnya. Rekayasa arus lalu lintas ini akan berubah-ubah ataupun dinamis tergantung dari kebutuhan konstruksi. Dari logo-logonya kita lihat ada para perusahaan pelaksana konstruksi dan juga Dinas Bina Marga DKI serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau lewat sini siang hari dan ekornya sudah mulai kelihatan dari sekitar belokan Daan Mogot, lebih baik menghindar karena ini akan makan waktu sangat lama ya nunggunya, apalagi kalau panas. Ternyata di depan itu lajurnya menyempit dan kendaraan antri untuk dapat melintasi rel kereta tersebut. Yang berwarna hijau ini crane yang biasanya dipakai untuk mengangkat-angkat ya. Sudah ada pengaitnya di bagian ujung. Sedangkan untuk mengangkat girder beton ini juga menggunakan crane, tapi crane-nya kemungkinan berbeda dengan crane yang di depan situ. Ini belum arus kendaraan yang keluar masuk dari jalan yang ada di sepanjang Profesor Dr. Latu Menten. Selain jalur kendaraan yang terpakai untuk area konstruksi, jalur pejalan kaki menuju ke stasiun Grogol pun berkurang ya. Ini sempit dan kalau ada orang di depan melewati jalur yang sama harus bergantian. Ini kita akan lihat pekerjaan yang berlangsung di sini. Ini dia. Jadi sudah ada tiang-tiang pancang ataupun pile-pile di area ujung ke arah pelintasan kereta yang akan disiapkan sebagai pondasi penopang layang dari flyover Latu Menten. Dan benar, kendaraan yang lewat setelah area konstruksi yang ada di samping jalan kereta itu hanya 1 sampai 1,5 lajur saja tersisa. Jadi cukup satu kendaraan ditambah kendaraan bermotor roda 2. Sama halnya dengan yang sisi selatan. Untuk sisi utaranya kita lihat konstruksi juga fokus pada pembuatan pondasi dan tiang-tiang pancang ke dalam tanah ataupun pile-pile sudah selesai. Jalur pejalan kaki juga tersisa sedikit, namun kalau haus lapar bisa pinggir dulu, makan gorengan atau beli minuman. Dan ini adalah kendaraan angkutan kota yang ngetem ya di selepas area konstruksi untuk pondasi pilar utama ya yang akan menyeberangkan flyover ini ke arah sisi selatan. Seperti biasa untuk area konstruksi yang kita perhatikan ada di dindingnya dipasang seat pile baja untuk menahan tanah dan menguatkan dindingnya agar tidak roboh pada saat proses-proses konstruksi berlangsung. Nah selanjutnya adalah yang ini flyovernya sudah terpasang. Oh ternyata butuhnya cuma 3 kalau di sini ya. Atau tadi memang sebenarnya 3, mohon maaf.
Jadi tinggal dilanjutkan dengan pekerjaan pemasangan bondex menghubungkan kedua gelagar betonnya ataupun girder beton yang sudah dibentangkan, dan dilanjutkan lagi dengan proses pengecoran lantai ataupun dek dari jembatan layang. Menuju ke arah gerbang tol yang kita lihat tidak ada lagi untuk pekerjaan piling atau nantinya menjadi pondasi pilar. Jadi ini sudah langsung tersambung ke abutment ataupun ujungnya rem yang bertemu dengan jalan ya, akses jalan. Lajur kendaraan juga tinggal ya, sebenarnya bisa 2 lajur. Tapi untuk kawasan yang ada di utara di sini setelah lepas dari lintasan kereta itu tidak lagi padat karena di depannya sudah lancar ya kan. Lain kendaraan pribadi yang mengalami kepadatan arus lalu lintas di sini juga bis-bis Transjakarta. Jadi bagi sahabat kami yang menggunakan moda transportasi Transjakarta dapat ya memperkirakan waktu agar tidak terjebak dengan kepadatan arus lalu lintas sehingga mungkin ya menjadikan terlambat kalau harus kemana-mana. Ini adalah Kali Grogol. Berarti di atas kali ini nanti akan ada skywalk ataupun yang tadi kita lihat jembatan penyeberangan orang dengan ornamen-ornamen yang cukup bagus. Dan Kali Grogol ini warnanya hitam yang kita lihat seperti itu. Serta ada baunya ya. Perlu sekali dilakukan pengerukan dan juga pembersihan kali agar lebih bersih. Baik, kita sudah pindah ke seberang Jalan Makaliwe. Dan ini juga sama, jalur kendaraan bermotor cukup menyempit di beberapa titik terutama ke arah perlintasan kereta, di mana pekerjaan flyover sedang berlangsung juga dan sudah terpasang 3 beton girder. Berarti ini tinggal dilanjutkan untuk pekerjaan penyambungan ketiga beton girder tersebut untuk pengecoran lantai. Terdapat 1 kren di bagian depan. Kendaraan-kendaraan yang lewat di sini untuk yang dari utara menuju ke arah Grogol yang kita lihat bukan lagi kendaraan-kendaraan kecil saja. Yang cukup banyak itu juga kendaraan-kendaraan besar, yaitu truk-truk trailer yang membawa berbagai macam barang-barang termasuk kontainer yang ini ya. Dan terkadang jalur yang menyempit ini cukup berbahaya bagi para pengendara kendaraan terutama roda 2 ini, agar benar-benar lebih berhati-hati terutama di titik-titik lawan arah ya, di titik-titik tertentu yang menyempit serta jalannya mungkin tidak rata. Menyeberang dari lintasan kereta kita lihat seperti ini. Jadi fokus pekerjaan selain persiapan pengecoran untuk dek dari layang flyover Latu Menten, yang kita lihat adalah persiapan fondasi untuk meneruskan layang ini tersambung di bagian tengah ya, di atas perlintasan kereta, sehingga nantinya jalur kendaraan bermotor di bawah ini bisa ditutup total dan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan yaitu lebih banyak dapat dihindari ya, terutama di kawasan perlintasan rel keretanya.
Nah, tadi yang di sisi barat ataupun di Jalan Profesor Dr. Latumenten kita tidak melihat adanya truk-truk trailer ataupun kontainer di sana ya. Berbeda di sini lebih banyak truknya. Bahkan truknya juga antri tadi kita lihat dari arah utara. Di sini sudah selesai nampaknya ya. Untuk pondasi, kemudian sudah berdiri kolomnya ataupun pilarnya. Dan sedang dilanjutkan untuk dicor sampai ke bagian atas ataupun nantinya ada pierhead. Pekerjaan ini sebenarnya sudah berlangsung dari awal tahun, bahkan di akhir tahun 2025 persiapannya. Jadi sekarang tinggal dilanjutkan untuk bisa selesai, ditargetkan di akhir tahun 2026. Plus integrasinya dengan KRL atau stasiun Grogol pada tahun 2027. Di Jalan Makaliwe ini kita tidak melihat adanya trotoar. Apakah trotoarnya mungkin memang tidak ada sebelumnya atau trotoarnya dipakai ya untuk hal lainnya ataupun terpakai. Ini juga sama, sedikit lagi tinggal ke arah penyambungan dengan akses Jalan Makaliwe menuju ke arah Grogol, yaitu area abutment. Nah, di depan kita itu adalah segmen-segmen beton yang disambungkan sehingga membentuk girder beton yang panjang ataupun gelagar beton. Jadi bukan secara langsung ujung ke ujung memiliki panjang seperti itu kemudian dinaikkan, tapi memang adalah sambungan dari segmen-segmen yang membentuk sebuah girder beton panjang. Ini juga sama dengan girder baja, itu juga sambungan dari segmen-segmen baja yang disusun-susun dan membentuk girder baja yang panjang. Kita akan lihat perkembangannya ke depan.